Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 1998. Selamat menyaksikan. Pria ini bernama Thomas Shanks atau akrab disapa Tom. Ia lahir dan dibesarkan di Black Hill Timur Laut Glasgow yang saat itu merupakan daerah perkotaan paling miskin di Eropa. Kehidupan Thomas Shanks muda sangatlah berat. Ia adalah satu dari 9 bersaudara dan ibunya adalah seorang peminum berat. Ketika Tom baru berusia 10 tahun, Tom menemukan ayahnya meninggal dunia karena serangan epilepsi. Hal itu merupakan pengalaman yang menyedihkan bagi anak kecil sepertinya kala itu. Hidup kemudian berubah menjadi lebih sulit bagi Tom. Kebiasaan buruk ibunya, yakni mengkonsumsi minuman keras, semakin parah, sampai dia tidak bisa lagi merawat anak-anaknya. Tom lalu dikirim untuk tinggal bersama dengan pamannya yang bernama Thomas dan bibinya yang bernama Patricia. Mereka adalah orang baik yang dengan senang hati merawat Tom. Setelah meninggalkan sekolahnya, Tom mencoba keahliannya sebagai tukang listrik. Kala itu, ia hanya magang saja dalam pekerjaannya, sampai kemudian dia menjadi seorang insinyur. Tapi sayangnya, tidak ada satupun dari profesinya itu yang berhasil membawanya pada kesuksesan. Kini Tom berada dalam bahaya. Ia terseret ke dalam kehidupan hitam, yakni sebuah kecanduan dan aksi kejahatan, seperti yang dilakukan banyak anak-anak yang labil ketika ditolak oleh ibu mereka. Dengan dorongan pamannya, Tom yang berusia 17 tahun kala itu bergabung dengan Angkatan Darat. Itu adalah langkah yang positif baginya. Tom lalu segera mendaftar untuk Royal Corps of Signals dan segera menunjukkan potensi besar di sana, seolah-olah dia dilahirkan kembali untuk hidup yang jauh lebih baik. 2 tahun kemudian, potensi Tom itu menuai hasil ketika ia bergabung dengan SAS dan menjadi salah satu rekrutan termuda resimen elit kala itu. Pada tahun 1970, Tom yang kala itu berusia 19 tahun, berada di Teluk untuk mengambil bagian dalam perang rahasia di Kerajaan Gurun Kesultanan Oman. Di sana, ia terlibat dalam pertempuran sengit. Beberapa saat kemudian, tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, Tom berhasil menyelamatkan beberapa rekannya dari tanah yang tak bertuan. Di sana, ia mencoba menembaki musuhnya. Akibat aksi heroiknya itu, militer di sana menghadiahinya dengan medali militer sebagai salah satu bentuk penghargaan. Segera setelah itu, Tom lalu memutuskan untuk berlatih di SAS Training House yang terkenal keras di dekat Hereford. Setelah lulus pelatihan, Tom menjadi anggota tim proyek khusus. Sebagai seorang prajurit, di sana, Tom dikenal sebagai seorang pahlawan. Pada tahun 1978, Tom meninggalkan Angkatan Darat. Dia lalu mengikuti pelatihan sebagai tenaga medis medan perang di Birmingham Medical School. Tom diketahui telah dikirim ke medan perang karena keberaniannya dalam menyelamatkan tentara yang terluka selama pertempuran berlangsung. Saat itu, dia bertugas dengan skuadron SAS. Tom kemudian meninggalkan tentara untuk berlatih sebagai dokter dan menjadi sukarelawan untuk bertugas di perang Teluk saat itu. Dari menyelamatkan nyawa di garis depan hingga menyelamatkan nyawa di rumah sakit, Tom ternyata telah mencapai banyak hal dalam hidupnya, terutama untuknya yang merupakan seorang pemuda dari Black Hill yang memiliki awal buruk dalam hidup. Lulus pada tahun 1986, Tom lalu bertemu dengan seorang teknisi lab muda bernama Julie Ellen. Mereka menikah dan dikaruniai seorang putri bernama Jodie. Tetapi pernikahan itu telah diwarnai oleh kecemburuan. Tom dan Julie akhirnya pun bercerai. Ketika Julie memenangkan hak asuh atas putri mereka, Tom sangat marah. Dia lalu pindah mengambil pekerjaan di Rumah Sakit Umum Pontefract General Infirmary, di mana dia bekerja sebagai ahli anestesi di sana. Tentunya, setelah ia memperoleh kualifikasi yang dia butuhkan untuk sekolah kedokteran,
di Hertfordshire College of Technology. Di Rumah Sakit Umum Pontefract General Infirmary itu, Tom bertemu dengan seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai seorang perawat di sana. Wanita itu diketahui bernama Vicky Fletcher, berusia 21 tahun. Dia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan banyak disukai oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Saat itu, Tom adalah seorang ahli anestesi di rumah sakit umum itu. Tom berusia 49 tahun kala itu. Dia sangat tampan dan merupakan seorang fanatik kebugaran dan merupakan mantan pahlawan perang SAS. Hubungan Tom dan Vicky berlangsung selama 3 tahun lamanya. Sampai pada titik di mana Vicky tidak tahan lagi dengan sikap posesif dan arogansi serta kelakuan keras yang dimiliki oleh Tom. Tom bahkan pernah dituduh menyerang Vicky dan salah satu teman wanitanya. Pada akhirnya, hubungan cinta Tom dan Vicky yang sudah terjalin selama 3 tahun itu pun harus kandas akibat konflik yang sering terjadi pada hubungan mereka. Tapi kelihatannya Tom belum bisa melupakan Vicky sepenuhnya. Tom sama sekali belum berpindah ke lain hati. Diketahui, selama mereka putus, Tom seringkali menguntit Vicky, bahkan masih sering mengancam Vicky lewat telepon, yang tentu saja hal itu membuat Vicky semakin tidak nyaman dengan Tom. Kini, Vicky diketahui baru saja pindah ke flatnya sendiri. Ia mendapatkan teman baru di sana, dan kini ia juga telah menjalin kasih dengan seorang pria bernama David Griffith. Saat itu, Vicky adalah seorang perawat, dan David yang berusia 48 tahun ini adalah mantan pasiennya. Saat ini, David telah berencana untuk mengenalkan putranya kepada Vicky yang merupakan kekasih barunya itu. Pada suatu waktu, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 7 Mei tahun 1998, Vicky dan kekasih barunya yang bernama David Griffin itu telah memutuskan untuk minum-minum di sebuah bar di Castleford, Yorkshire. Tanpa diduga, Tom muncul di pub di Castleford setelah Vicky dan David Griffin tiba di sana. Tom melihat Vicky dan David Griffin tengah bersama. Pemandangan itu jelas membuat Tom merasa kecewa, tetapi juga tidak mengejutkan Tom pada saat itu. Diketahui bahwa Tom dan Vicky telah putus hubungan asmara selama 3 minggu lamanya. Vicky melihat Tom berkeliaran di tempat parkir mobil. Ia lalu memutuskan untuk keluar bar dan mencoba berbicara dengan Tom secara baik-baik. Vicky tidak ingin Tom membuat keributan di dalam bar itu. Setelah bertemu dengan Tom, Vicky dan Tom pun sempat berdebat. Di sana, Vicky bisa melihat bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan Tom yang keras kepala, dan Vicky pun kemudian memutuskan untuk pergi dan tidak lagi berbicara dengan Tom. Dalam sekejap saja, Tom lalu membuka bagasi mobilnya, mengeluarkan senapan serbu yang telah ia selundupkan ke rumahnya setelah dia dipanggil untuk bertugas dengan Korps Medis Angkatan Darat dalam Perang Teluk di tahun 1991 itu. Dengan senpi yang sudah berada di tangannya, Tom lalu membidik punggung Vicky. Kala itu, Vicky tersandung. Ia mencoba bangun dan lari sekuat tenaga, berusaha melarikan diri. Dengan tenang, Tom kembali mengecam Vicky. Saat Vicky terbaring di tanah dan tidak berdaya karena 10 luka tembak yang diarahkan oleh Tom kala itu. Ternyata Tom sudah berada di dalam mobilnya, dan ia melajukan mobilnya dengan kencang. Polisi mengeluarkan peringatan nasional kepada petugas dan masyarakat untuk tidak mendekati Tom apabila bertemu dengannya. Sebab, Tom adalah seorang penembak yang terlatih yang bisa saja membahayakan orang lain yang berhadapan dengannya. Tom terlihat sedang duduk di dalam mobilnya. Polisi yang melihat itu lalu segera memberitahu rekan-rekan mereka lainnya, dan akhirnya mereka pun menunggu Armored Response Unit yang akan segera tiba kala itu. Tapi di sana, perlu waktu bagi pasukan cadangan untuk tiba, dan Tom pun mungkin saja akan pergi dan menghilang. Polisi yang pertama mengetahui posisi Tom pun membuat rencana. Mereka memutuskan untuk secara perlahan dan hati-hati mendekati mobil Tom. Jika tidak, mereka khawatir bisa-bisa Tom menyerang mereka dengan senpi yang ia miliki. Tanpa disangka, Tom yang sudah berhadapan dengan polisi ini pun lalu segera menyerahkan dirinya.
Pada persidangan pembunuhan pada tahun 2000, Tom mengatakan jika Vicky tidak keluar ke tempat parkir kala itu, dia mungkin saja akan pergi ke pub dan menembak David serta putranya. Tom mengatakan, mungkin saja dia akan meledakkan senpinya itu di dalam bar, dan kemungkinan besar juga akan menghabisi para pengunjung lainnya. Terungkap juga bahwa di bagasi mobil Tom terdapat pisau berbilah panjang, tapak, dan tongkat baseball. Ternyata, Tom telah bersiap untuk melakukan aksi kekerasan. Saat di pengadilan, Tom mengaku menghilangkan nyawa Vicky, tetapi ia mengklaim dia tidak bertindak secara wajar karena dia menderita sindrom perang teluk yang disebabkan oleh suntikan yang diberikan kepada pasukan selama konflik berlangsung. Tom mengatakan di pengadilan bahwa dia menderita perubahan suasana hati, depresi, dan kehilangan ingatan sejak kembali dari perang teluk itu. Pengacaranya yang bernama Timothy Castle mengatakan bahwa Tom menderita gejala yang semakin parah sejak tahun 1991 akibat sindrom perang teluk ini. Dia telah diberi serangkaian suntikan sebelum keluar dan terkena gas saraf sarif menjelang akhir konflik berlangsung. Sindrom perang teluk ini digambarkan hakim sebagai pembelaan palsu. Pengacara Tom, yakni Timothy Castle, juga meminta agar tahun-tahun pelayanan publik Tom yang sangat positif selama ini untuk dapat diperhitungkan guna meringankan hukuman Tom. Tetapi hakim mengatakan tidak ada lagi keraguan bahwa Tom bersalah dan terlibat dalam pembunuhan berencana, sehingga upaya banding pun gagal, dan akhirnya Tom dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di tempat berbeda, yaitu di Rumah Sakit Umum Pontefract, para staf membuat penghargaan atas nama Vicky. Hal ini dilakukan bukan karena Vicky unggul dalam ujian, tetapi karena Vicky berhasil membuat pasiennya tersenyum dan membawa terang di saat-saat gelap. Begitulah cara orang mengingat Vicky Fletcher. Sedangkan Tom kini dikenal sebagai pahlawan yang berubah menjadi horor, yang kenyataannya telah menghabisi nyawa seorang wanita muda dalam kemarahan akibat kecemburuan. Demikianlah kisah nyata yang dapat disampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.